Dalam hubungan, apakah Anda pernah merasa ada dorongan ilahi yang mengarahkan Anda untuk menjauh dari seseorang? Ada tanda-tanda jelas dari alam semesta yang menunjukkan pengalihan dari Tuhan. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi apa saja tanda-tandanya. Tanda pertama, hambatan dan tantangan yang berulang. Dalam hubungan, menghadapi rintangan, konflik, atau tantangan yang berulang dapat menjadi sinyal sesuatu yang lebih dalam. Hambatan-hambatan ini menghalangi kemajuan dan keharmonisan, sehingga sulit untuk melangkah maju bersama dengan lancar. Tantangan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti seringnya berdebat, ketidaksepakatan, atau kesulitan menemukan kesamaan. Ketika hambatan-hambatan ini terus bermunculan meskipun telah dilakukan upaya untuk mengatasinya, ini bisa menjadi sebuah tanda. Hal ini seperti menemui hambatan yang sama berulang kali dalam perjalanan hubungan Anda. Hambatan-hambatan yang terus-menerus ini mungkin bukan sekadar kebetulan, bisa jadi ini adalah sinyal ilahi. Mereka bertindak sebagai tanda peringatan di sepanjang jalan, mendorong Anda untuk berhenti dan mengevaluasi kembali. Ini seperti dorongan lembut dari kekuatan yang lebih tinggi, yang mendorong Anda untuk melihat lebih dekat pada kompatibilitas dan tujuan dari hubungan Anda. Hambatan-hambatan ini mungkin ada untuk mengajarkan pelajaran penting, atau untuk mengarahkan Anda ke arah yang berbeda. Hal ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan mempertimbangkan apakah hubungan ini sejalan dengan perjalanan spiritual Anda. Ketika hambatan menjadi sebuah pola, sangat penting untuk memperhatikannya. Hal ini seperti alam semesta yang mencoba berkomunikasi dengan Anda, mendesak Anda untuk mendengarkan. Mungkin ada ketidakcocokan dalam nilai-nilai, tujuan, atau keyakinan yang perlu diperhatikan, atau mungkin ini adalah tanda bahwa hubungan ini memang tidak seharusnya terjadi. Dengan mengakui dan menangani tantangan yang berulang ini, Anda membuka diri pada kemungkinan pertumbuhan dan transformasi. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan menangani masalah-masalah mendasar, atau untuk melepaskan dengan anggun jika memang tidak ditakdirkan untuk Anda. Tanda kedua, peringatan ilahi melalui mimpi. Peringatan ilahi dapat muncul melalui mimpi dan penglihatan, memberikan wawasan tentang hubungan kita. Mimpi seringkali menjadi saluran bagi pesan dari alam spiritual. Terkadang mimpi ini bisa sangat jelas dan penuh dengan simbolisme, membuatnya menonjol dari mimpi yang biasa. Mimpi-mimpi ini bisa memberikan panduan atau menyoroti aspek-aspek hubungan kita yang memerlukan perhatian. Begitu juga, penglihatan dapat memberikan kejelasan dan arahan. Penglihatan ini mungkin muncul selama meditasi, doa, atau saat-saat kontemplasi mendalam. Hal ini mungkin memberikan gambaran sekilas tentang masa depan, atau mengungkapkan kebenaran tersembunyi tentang hubungan kita dengan orang lain. Memperhatikan pesan-pesan ilahi ini dapat memberikan wawasan berharga tentang sifat hubungan kita. Penting untuk membedakan pesan-pesan ini dengan hati-hati, membedakan antara mimpi yang biasa dan mimpi yang memiliki makna lebih mendalam. Merenungkan emosi dan tema yang ada dalam mimpi dan penglihatan ini dapat membantu mengungkap maknanya. Terkadang, mereka mungkin berfungsi sebagai peringatan, memperingatkan kita tentang potensi masalah atau konflik dalam hubungan kita. Tanda ketiga, tanda-tanda penolakan dalam hubungan. Dalam hubungan, tanda-tanda penolakan dapat muncul, menunjukkan adanya perjuangan antara bimbingan ilahi dan kekuatan-kekuatan yang berlawanan. Tanda-tanda ini bisa muncul sebagai perubahan tak terduga, kemunduran, atau tantangan yang terus-menerus mengganggu kelancaran hubungan. Ini seperti menghadapi angin kencang saat mencoba berlayar dengan tenang. Penting untuk membedakan antara penolakan dari Tuhan dan pengaruh negatif. Kadang-kadang, penolakan muncul sebagai ujian keimanan atau cara untuk memperkuat ikatan antara individu. Di sisi lain, ini mungkin berasal dari faktor eksternal atau konflik internal yang perlu diperhatikan.
Memperhatikan tanda-tanda ini dapat memberikan wawasan berharga tentang sifat hubungan. Perubahan tak terduga atau kemunduran mungkin merupakan kesempatan untuk pertumbuhan atau indikasi bahwa hubungan ini sedang menyimpang dari jalan yang seharusnya. Dengan tetap terbuka dan menerima bimbingan ilahi, kita dapat menavigasi melalui penolakan dengan anugerah dan kerendahan hati. Pengalihan dari Tuhan dalam hubungan mungkin tidak selalu terjadi dengan cepat. Hal ini memerlukan kesabaran, ketajaman, dan kesiapan untuk menyerahkan kendali. Dengan mempercayai rencana Tuhan dan tetap teguh dalam iman, kita dapat mengatasi penolakan dan menyesuaikan diri dengan tujuan ilahi dalam hubungan kita. Tanda keempat, kehilangan identitas dalam hubungan. Kehilangan identitas dalam hubungan dapat menjadi tanda bahwa hubungan tersebut tidak selaras dengan niat ilahi. Ketika kita kehilangan pandangan tentang siapa diri kita, nilai-nilai kita, dan impian kita, ini seperti menjauh dari diri sejati kita yang sebenarnya. Hubungan yang toksik dapat mengikis rasa identitas kita, membuat kita merasa kehilangan arah dan terputus. Mengenali perubahan dalam diri kita sangat penting. Ini seperti menyadari perubahan halus dalam perilaku, pikiran, dan perasaan kita. Perubahan-perubahan ini mungkin menunjukkan bahwa hubungan tersebut berdampak buruk pada kesejahteraan dan pertumbuhan spiritual kita. Penting untuk memiliki keberanian untuk mengakui ketika suatu hubungan tidak lagi melayani kebaikan tertinggi kita. Melepaskan hubungan yang merugikan memerlukan kekuatan dan kesadaran diri. Ini seperti melepaskan diri dari rantai yang membelenggu kita, memungkinkan kita untuk mendapatkan kembali kemandirian, dan menemukan kembali esensi sejati kita. Dengan melepaskan keterikatan pada dinamika yang tidak sehat, kita menciptakan ruang untuk peluang dan hubungan baru yang menghormati dan memelihara identitas kita. Tanda kelima, ketidakcocokan mendasar dalam hubungan. Mengakui ketidakcocokan mendasar dalam hubungan sangatlah penting untuk selaras dengan kehendak ilahi. Keyakinan, nilai-nilai, dan visi masa depan yang sama akan membentuk fondasi dari kemitraan yang sehat. Ketika elemen-elemen ini tidak ada, ini seperti mencoba membangun rumah di atas tanah yang goyah. Mencari keharmonisan dan keselarasan dengan kehendak Tuhan melibatkan evaluasi aspek-aspek inti dari hubungan. Hal ini tentang secara jujur menilai apakah hubungan tersebut mendorong pertumbuhan spiritual dan saling menghormati. Jika ada ketidakcocokan dalam nilai-nilai atau tujuan mendasar, ini bisa menjadi tanda bahwa hubungan tersebut tidak ditakdirkan untuk bertahan. Berpisah karena perbedaan yang tidak dapat didamaikan membutuhkan keberanian dan iman. Ini seperti menutup satu bab untuk membuka pintu bagi kemungkinan baru. Dengan menghormati keselarasan spiritual kita dan mempercayai bimbingan ilahi, kita membuka jalan untuk hubungan yang mendukung dan mengangkat dalam perjalanan kita. Tanda keenam, konflik batin dan disonansi. Konflik batin dan disonansi emosional seringkali menjadi sinyal ketidakselarasan dengan bimbingan ilahi dalam hubungan. Ketika kita mengalami perasaan tidak nyaman atau ketidakharmonisan yang terus-menerus, ini seperti mendengar nada yang tidak harmonis dalam sebuah melodi. Sensasi-sensasi ini mungkin menunjukkan kurangnya resonansi antara jiwa dan energi kita dalam hubungan tersebut. Mengeksplorasi perasaan-perasaan ini memerlukan introspeksi dan kejujuran. Ini seperti menyelami kedalaman diri kita untuk menemukan sumber ketidaknyamanan tersebut. Gelisah dalam batin ini mungkin merupakan pesan dari ilahi yang mendorong kita untuk mendengarkan intuisi kita, dan selaras dengan jalan sejati kita. Mengakui dan menangani konflik batin adalah langkah menuju kejernihan dan pertumbuhan spiritual. Ini seperti melepaskan simpul-simpul dalam seutas benang, mengurai lapisan kebingungan untuk mengungkap kebenaran yang mendasar. Dengan menghormati bimbingan batin kita dan mempercayai kebijaksanaan alam semesta, kita dapat melewati kabut ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam hubungan kita. Tanda ketujuh, ketidakselarasan dengan tujuan hidup dan pertumbuhan jiwa.
Merasa terputus dari tujuan hidup dan pertumbuhan jiwa dalam suatu hubungan, dapat menunjukkan ketidakselarasan dengan niat ilahi. Hubungan kita seharusnya mendukung dan memelihara evolusi spiritual, membimbing kita menuju pemahaman yang lebih besar, dan pemenuhan tujuan hidup kita. Ketika kita merasakan ketidakselarasan dari perjalanan jiwa, ini seperti terhanyut di lautan luas. Ketidakselarasan ini dapat terwujud dalam berbagai cara. Kita mungkin merasa terhambat secara kreatif, emosional terkuras, atau tidak terpenuhi secara spiritual dalam hubungan tersebut. Ini seperti mencoba memasukkan bentuk persegi ke dalam lubang yang bundar. Sekeras apapun kita mencoba, itu tidak akan pernah pas. Perasaan ketidaknyamanan ini berfungsi sebagai dorongan lembut dari ilahi, mendorong kita untuk mengevaluasi kembali sifat hubungan kita. Mengeksplorasi ketidakselarasan ini memerlukan introspeksi mendalam dan pencarian jiwa. Hal ini seperti memulai pencarian untuk menemukan kembali esensi dan tujuan sejati kita. Kita harus bersedia menghadapi kebenaran yang sulit, dan membuat keputusan yang sulit untuk kembali selaras dengan jalan jiwa kita. Melepaskan hubungan yang menghambat pertumbuhan spiritual membutuhkan keberanian dan iman. Ini seperti memangkas cabang-cabang yang mati untuk memungkinkan pertumbuhan baru berkembang. Dengan melepaskan keterikatan pada hubungan yang tidak lagi melayani kebaikan tertinggi, kita menciptakan ruang untuk peluang dan hubungan baru yang selaras dengan perjalanan jiwa kita. Tanda ke-8, kurangnya timbal balik dan rasa saling menghormati. Menghadapi kurangnya timbal balik dan rasa saling menghormati dalam suatu hubungan bisa menandakan ketidakselarasan dengan niat ilahi. Ini seperti mencoba menuangkan air ke dalam ember yang bocor, tidak peduli seberapa keras kita berusaha, ketidakseimbangan tetap ada. Ketika ada ketidaksesuaian dalam memberi dan menerima, penting untuk mengenali tanda-tanda ini, dan menyesuaikan diri dengan nilai dan harga diri kita. Mengakui ketidakseimbangan ini membutuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Ini seperti membela diri kita sendiri, dan mengenali nilai intrinsik kita di mata ilahi. Momen-momen ketidakseimbangan ini berfungsi sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan pemberdayaan, mendorong kita untuk menetapkan batasan dan mencari hubungan yang menghormati dan mengangkat kita. Dengan menghormati nilai dan harga diri, kita menciptakan ruang untuk hubungan yang mencerminkan cinta dan rasa hormat yang pantas kita terima. Ini seperti merawat kebun, memelihara benih harga diri dan menyaksikannya berkembang menjadi hubungan yang memelihara jiwa kita. Melalui bimbingan ilahi dan kesadaran diri, kita dapat mengembangkan hubungan yang selaras dengan kebaikan tertinggi, dan memenuhi perjalanan spiritual kita. Dalam perjalanan sebuah hubungan, menavigasi persimpangan antara hubungan manusia dan bimbingan ilahi adalah sesuatu yang mendalam dan menantang. Melalui eksplorasi berbagai tanda dan sinyal, kita telah menemukan wawasan tentang cara mengenali ketika suatu hubungan mungkin tidak selaras dengan niat ilahi. Dari hambatan dan tantangan yang berulang hingga tanda-tanda peringatan intuitif, setiap tanda berfungsi sebagai pengingat lembut dari alam semesta untuk berhenti, merenung, dan menyesuaikan kembali dengan jalan spiritual kita. Sangatlah penting untuk memperhatikan bisikan halus dari intuisi kita. Suara batin kita seringkali berfungsi sebagai saluran untuk bimbingan ilahi, menawarkan kejelasan di tengah kompleksitas emosi manusia. Dengan menghormati intuisi dan mempercayai kebijaksanaannya, kita dapat menavigasi hubungan dengan keaslian dan integritas. Mimpi, penglihatan, dan konflik batin memberikan jalan tambahan bagi komunikasi ilahi. Tanda-tanda ini memberikan gambaran ke dalam kebenaran yang lebih dalam dari sebuah hubungan, dan membimbing kita menuju jalan pertumbuhan dan transformasi. Apakah itu mengenali ketidakcocokan mendasar atau merasa terputus dari tujuan hidup kita? Tanda-tanda ini mendorong kita untuk menyesuaikan kembali dengan apa yang benar-benar memelihara jiwa kita. Kurangnya timbal balik, rasa saling menghormati, berfungsi sebagai indikator penting dari keselarasan hubungan dengan kehendak ilahi. Ketika kita menghormati nilai dan harga diri kita,
Kita menciptakan ruang untuk hubungan yang mengangkat dan memberdayakan dalam perjalanan spiritual kita. Sekian untuk video kali ini. Dengan memerhatikan tanda-tanda yang muncul dalam hubungan, kita diberi kesempatan untuk lebih selaras dengan niat ilahi dan jalur spiritual kita. Dengan keberanian untuk melepaskan yang tidak selaras, kita membuka diri untuk menerima hubungan yang lebih bermakna, yang sejalan dengan tujuan hidup dan pertumbuhan jiwa kita. Terima kasih sudah menonton.